Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah begitu banyak Allah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji kitab Bulughul Maram bab azan. An Abdillahi, dari Abdillah ibni Zaidin bin Zaid ibni Abdi Rabbih bin Abdi Rabbih, qala, berkata Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbi, tofa, memutari, bi, denganku, wa ana, dan saya, naimun, orang yang tidur, rojulun, seorang laki-laki, faqala, maka berkata rojul, takulu, berkatalah kamu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakaro, maka menyebut rojul al-adhana, akan adhan, bitarbi'it takbiri, dengan 4 kali takbir, bighairi tarji, dengan tanpa mengulang. Wal iqomata, dan iqomah, furoda, 1 kali, illa qad qamati sholah, kecuali kalimat qad qamati sholah. Qala, berkata Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbih, falamma asbahtu, maka tatkala pagi-pagi saya, ataitu, mendatangi saya, Rasulullah, akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala, maka bersabda Rasul, innaha, sesungguhnya perkara, la ru'ya haqqin, sungguh mimpi yang betul, yang hak. Al-hadis, akhraja, telah meriwayatkan, akan hadis Ahmadu, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa sohaha, dan telah mensahihkan akan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah. Suatu saat Zaid bin Abdi Rabbih mimpi ada seorang yang berputar-putar mengelilingi dirinya, kemudian orang tersebut mengatakan, katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali tanpa mengulang. Fadzakaro al-adhan, maka orang itu menyebut sebagai bacaan azan tanpa diulang, 4 kali takbir tanpa diulang. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 4 kali takbir, sedangkan iqomah adalah sendiri. Wal iqomati as-sholatu, wal iqomati furodda, yaitu sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau itu kalau azan. Kalau iqomat itu dipercepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla. Nah, ini dianggap 1 kali, maka kalau takbirnya di dalam azan itu 4 kali.
kecuali qad qomati sholah itu 2 kali, qad qomati sholah, qad qomati sholah. Nah ini 4 kali. Akan tetapi sedangkan menurut para 4 terutama mazhab 4 berbeda pendapat terkait dengan azan ini. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa pendapat mazhab penduduk Madinah, Imam Malik dan lainnya berpendapat bahwa 2 kali takbir, 4 kali syahadat, 4 kali syahadat dan sisanya 2 kali. Ini adalah mazhab penduduk Madinah, Imam Malik dan lainnya. Azan penduduk Makkah dan pendapat Imam Asy-Syafi'i 4 kali takbir pertama serta syahadat dan 2 kali untuk sisanya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu 4 kali. Setelah itu baru hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi seperti itu 4 kali. Kemudian syahadat itu 4 kali, yaitu asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali, jadi 4. Kemudian sisanya adalah 2 kali. Ini menurut azannya penduduk Mekah dan juga Imam Asy-Syafi'i. Kemudian azan penduduk Kufah dan pendapat Imam Hanafiyah takbir pertama 4 kali dan sisanya 2 kali. Kemudian azan penduduk Basrah dan pendapat Hasan Basri serta Ibnu Sirin 4 kali takbir pertama, lalu 3 kali 2 kalimat syahadat serta hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah. Dari asyhadu an la ilaha illallah sampai hayya 'alal falah dibaca berturut-turut 1 kali, kemudian diulangi dengan cara sama hingga 3 kali. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada perbedaan asar Imam Ahmad bin Hambal dan Dawud berpendapat bahwa tidak ada keharusan memilih salah satu saja dari beberapa pendapat ini. Orang bebas untuk memilihnya. Seperti itu. Itulah pendapat para imam mazhab terkait dengan bacaan azan. Wazada, dan telah menambahi Ahmadu Imam Ahmad fi akhirih di dalam akhirnya hadis qissata qauli Bilalin, cerita perkataan Bilal fi adzanil fajri, di dalam azan fajar, as-sholatu khairum minan naum, yaitu ketika adzan sholat subuh ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Terkait dengan tambahan as-sholatu khairum minan naum, jumhur ulama berpendapat iya. Ulama lain diantaranya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kalimat itu tidak dibaca karena bukan azan sunnah. Jadi seperti itu. Wali Ibnu Huzaimah, dan untuk Imam Ibnu Huzaimah, an Anasin, dari Anas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Anas, qala, berkata Anas, minas sunnati, dari sunnah, idza qala, apabila
berkata al-muadzinu muadzin fil fajri di dalam fajar, hayya 'alal falah, qala as-salatu khairum minan naum. Qala al-muadzinu fil fajri hayya 'alal falah, qala al-muadzin, qala berkata al-muadzin as-salatu khairum minan naum. Di antara salah satu sunnah ini muadzin pada saat adzan subuh setelah hayya 'alal falah maka mengatakan as-sholatu khairum minan naum. Jadi tadi sudah dijelaskan as-sholatu khairum minan naum. Para ulama sepakat tapi ada sebagian yang menyatakan bahwa ini adalah sunnah. Wa an Abi Mahdura, dan dari Abi Mahdura radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Abi Mahdura anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam allama mengajarkan akan Mahdura al-adzana akan azar, fadzakara maka menjelaskan Nabi fi di dalamnya at-tarji akan pengulangan. Akhraja telah mengeluarkan wa akan hadis Muslimun Imam Muslim, walakin dan tetapi dzakara menyebut at-takbiru fi awwalihi marrataini faqat. Wa rawa telah meriwayatkan wa akan hadis al-khamsatu Imam 5. Wa dzakaruhu murraba'an, dan pada karu dan menyebutkan akan pengulangan akan hadis murabba'an, pengulangan murabba'an 4 kali. Hadis ini dari Abu Mahdura bahwa Nabi SAW pernah mengajarkan azan lalu beliau menyebut tarjih pengulangan 2 kali. Fadzakara fihi at-tarjih akhrajahu Muslim, walakin dzakaru at-takbiru fi awali marrataini faqat. Jadi 2 kali pengulangan saja, berarti Allahu Akbar, bukan 4 kali. Akan tetapi menurut imam yang 5, warawa telah mengatakan al-khamsatu Imam fadzakaruhu murabba'an, pengulangannya adalah 4 kali, dan ini yang disepakati oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa takbir pengulangannya adalah 4 kali, terutama di takbir yang pertama. Allahu Akbar 2 kali, kemudian Allahu Akbar, jadi 4 kali takbir. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Anas, qala berkata Anas, umira diperintah Bilal ayyashfa'a bahwa ayyashfa'a menggenapkan al-adzana akan adzan, syaf'an akan penggenapan, wayutiro dan mengganjilkan al-iqomata akan iqomah, illa iqomah tak kecuali kalimat khodqo mati sholat, yakni illa iqomata kecuali iqomah, yakni yaitu illa khodqo mati sholat, muttafaqun telah disepakati alaihi atas hadis, walam yadkur dan tidak menyebut Muslim al-istisna'ah pengecualian. Jadi di dalam hadis ini Bilal diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menggenapkan azan. Makanya tadi 4 kali misalnya takbir, di takbir pertama Allahu Akbar, kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, jadi genap semua, kemudian kalau iqomat itu diganjilkan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah,
Allahu Akbar. Nah, ini kalau menurut mazhab Syafi'i yang saya baca di kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibnu Rus, jadi Allahu Akbar la ilaha illallah, bukan. Jadi komatnya begini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena disuruh mengganjilkan. Karena kalau di terakhirnya itu Allahu Akbar, maka takbirnya tidak ganjil. Karena menjadi genap 2 kalau 2 ditambah 1 menjadi ganjil. Jadi semua kalimat yang ada di iqomat menjadi ganjil. Ini pendapat Imam Syafi'i yang saya baca di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, bahwa iqomatnya versi pendapat mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa kalimatnya adalah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, kecuali itu yang 2 baru Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi bukan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi itulah pendapat Imam Syafi'i terkait dengan lafal iqomah. Dan sesuai dengan yang di dalam hadis ini tadi, bahwa Bilal diperintahkan oleh Nabi SAW menggenapkan bacaan adzan, sedangkan bacaan iqomat disuruh mengganjilkan. Kalau ganjil berarti itu tadi, Allahu Akbarnya cukup sekali di takbir yang terakhir ketika qomat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.